Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Dan kali ini di hadapan saya sudah ada satu unit Suzuki Ignis untuk varian tipe GL. Dan unit yang kita review kali ini adalah unit facelift terbaru di tahun 2020. Apa saja keunggulannya? Mari kita simak. Suzuki Ignis versi facelift terbaru untuk tahun 2020 ini memiliki perbedaan yang pertama di bagian grill. Untuk versi facelift sekarang sudah memiliki grill dengan desain seperti huruf U, kemudian ukuran untuk grillnya sendiri sekarang lebih besar dari yang sebelumnya, dan tampilannya sekarang terlihat lebih gagah. Meskipun untuk varian tipe GL ini belum menggunakan lampu LED. Jadi untuk bagian headlampnya menggunakan lampu bohlam halogen, kemudian untuk lampu sennya juga masih halogen. Untuk desain bumpernya sendiri juga berbeda dengan Suzuki Ignis varian sebelumnya. Tampilannya juga sekarang terlihat lebih maskulin ya. Dan di bagian fog lamp biasanya di bagian sebelah kanan dan kiri. Untuk tipe GX dilengkapi dengan fog lamp, namun untuk tipe GL belum dilengkapi dengan fog lamp, tetapi Suzuki memberikan semacam garnish berwarna hitam. Jadi meskipun belum dilengkapi dengan fog lamp, tetapi tampilannya tetap terlihat oke ya. Di bagian bawah atau di bagian underguardnya berwarna silver dengan desain yang juga model terbaru sekarang. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian mesinnya. Untuk mesinnya, Suzuki Ignis menggunakan mesin K12N 1200 cc 4 silinder dengan tenaga 83 PS dan torsi 113 Nm. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri dilengkapi dengan modul ABS. Untuk bagian ruang mesin sudah dicat, jadi terlihat lebih rapi ya. Kemudian untuk bagian kap mesin juga sudah dicat dan dilengkapi dengan peredam. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Dari bagian samping untuk profil ban menggunakan ban Bridgestone Ecopia dengan profil ban 175/65 R15. Kemudian dipadukan dengan velg berwarna hitam. Di bagian tengah terdapat emblem Suzuki dan juga rem cakram. Untuk desain velgnya sendiri, kalau kita perhatikan serupa dengan desain di bagian grillnya ya. Oke, lanjut ke bagian atasnya. Di sini terdapat lampu sen. Kemudian ini ciri khas khusus dari mobil-mobil Suzuki, khususnya untuk varian tipe SUV ya. Jadi memiliki signature berwarna hitam. Kemudian di bagian spionnya warna bodi ya. Untuk tipe GL belum dilengkapi dengan lampu sen di spion. Untuk door handle-nya warna bodi. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Di bagian door trimnya menggunakan desain two-tone color warna hitam dan putih. Untuk material yang digunakan hard plastik, door handle-nya berwarna hitam, kemudian di bagian armrest berwarna putih di sini, garnish warna silver, kemudian power window-nya auto untuk sisi driver. Di sini juga ada window lock, power door lock, dan juga pengaturan spionnya. Di bagian bawah terdapat cup holder dan juga door pocket, dan di sebelahnya speaker. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Di bagian atas terdapat kisi AC, kemudian di sebelahnya terdapat tombol untuk pengaturan dimmer, kemudian di sebelahnya juga ada tombol info dan juga trip ya, yang terintegrasi ke bagian speedometernya. Di bawahnya juga ada tombol untuk pengaturan leveling lamp, kemudian di bawahnya lagi
sikring. Di bagian sampingnya dilengkapi dengan tuas pembuka kap mesin, dan karena ini unit manual jadi terdapat 3 pedal ya. Di bagian bawah terdapat tuas pembuka tangki BBM. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian speedometernya. Sebelum kita startup, untuk kuncinya Suzuki Ignis untuk varian tipe facelift terbaru, tipe GL, menggunakan kunci yang seperti ini ya. Jadi belum menggunakan start stop engine button dan keyless entry, namun sudah immobilizer. Oke, sekarang kita startup ya. Di bagian speedometer bisa kita lihat di sini dilengkapi dengan individual door warning ya. Kemudian di bagian atasnya jam. Di bawahnya ada trip A, trip B, kemudian di sini ada indikator untuk bahan bakar. Lanjut lagi, terdapat rata-rata konsumsi bahan bakar. Kemudian rata-rata kecepatan, driving time, dan instant fuel economy ya. Oke. Di bagian odometer, tampilannya cukup mewah dengan perpaduan warna hijau kebiruan dan juga putih. Begitupun untuk warna di takometernya, warna putih dan merah ya. Sekarang kita lanjut ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri meskipun belum menggunakan setir yang dibalut dengan kulit, namun untuk setirnya sudah dilengkapi dengan pil steering ya. Kemudian di bagian bawah setir di sini terdapat garnish berwarna silver. Di bagian tengah terdapat emblem Suzuki, SRS airbag. Kemudian di belakang setir terdapat saklar untuk headlampnya ya. Di sebelah kiri juga ada saklar untuk wiper yang sudah intermittent. Kemudian untuk bagian head unitnya, meskipun belum menggunakan head unit LCD, untuk menunya cukup lengkap. Terdapat radio, kemudian CD. Untuk bagian bawah, di sini terdapat tombol hazard. Untuk pengaturan AC-nya sendiri, meskipun belum digital, namun sudah cukup lengkap dengan di sini untuk pengaturan AC-nya ya. Jadi dilengkapi juga dengan heater. Oke. Di sini speed fan, dan ini untuk pengaturan arah semburan AC-nya. Kemudian di bagian kanan ada defogger ya. Di bagian bawahnya terdapat power outlet 12 volt dan juga di sini USB aux, dan ini arah untuk sirkulasi udara. Di bawahnya lagi terdapat laci penyimpanan terbuka. Di belakangnya ada cup holder sebanyak 2 buah. Kemudian untuk tuas transmisinya berwarna hitam ya. Di belakangnya ada part brake mechanical dengan ujung warna hitam juga. Dan di belakangnya lagi terdapat cup holder. Di bagian sebelah kiri dari dashboardnya terdapat SRS airbag dan kisi AC ya, di bagian kiri dan juga di tengah. Dan ini layout untuk bagian door trim dari sisi penumpang depan. Di bagian sun visor-nya, untuk sisi driver belum dilengkapi dengan vanity mirror. Di bagian tengah terdapat lampu baca. Kemudian di bagian sun visor sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya. Kemudian untuk bagian sisi penumpang depan juga dilengkapi dengan laci penyimpanan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Untuk bagian door trim baris kedua menggunakan material hard plastik berwarna hitam dan juga dipadukan dengan warna putih di bagian armrest ya.
Untuk door handle-nya di sini berwarna hitam. Kemudian di bagian bawah terdapat cup holder dan juga stiker. Lanjut untuk bagian joknya di sini menggunakan desain yang senada dengan bagian depan. Di bagian joknya juga dilengkapi dengan headrest untuk bagian kanan dan kiri, meskipun untuk bagian tengah belum dilengkapi dengan headrest ya. Di sini juga ada seat belt lengkap nih di bagian tengah. Kemudian ini tampilan ataupun layout untuk door trim baris kedua. Di bagian atas terdapat hand grip, retract. Di bagian depan juga retract ya hand gripnya. Mantap. Untuk wheelbase-nya sendiri, di sini wheelbase-nya cukup luas dengan posisi duduk yang nyaman ya. Kemudian di bagian tengah, di sini terdapat tunneling. Tetap nyaman karena tunnelingnya sendiri tidak tinggi ya. Oke. Untuk profil ban bagian belakang menggunakan profil ban yang senada dengan bagian depan, namun masih menggunakan rem tromol. Kemudian di atasnya bisa kita lihat terdapat ciri khas dari Suzuki Ignis, signature ya. Di bagian atas bisa kita lihat terdapat short pole antena. Nah, perbedaan lain antara Suzuki Ignis untuk tipe GL dengan tipe GX. Untuk Ignis terbaru, tipe GX sudah dilengkapi dengan roof rail, sedangkan untuk tipe GL belum dilengkapi dengan roof rail ya. Di bagian belakang terdapat defogger. Di bawahnya lagi terdapat emblem Suzuki dan Ignis ya. Untuk stop lampnya menggunakan bohlam halogen. Begitupun untuk bagian lampu sen dan juga lampu mundurnya ya. Di bagian bawah terdapat reflektor dengan desain vertikal. Kemudian di bagian diffusernya berwarna silver ya. Di bawahnya lagi ada muffler. Dan ini layout untuk tampilan belakang dari Suzuki Ignis versi facelift di tahun 2020. Demikian review singkat saya mengenai Suzuki Ignis tipe GL untuk varian facelift terbaru di tahun 2020. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan untuk info dan pemesanan unit Suzuki di Bengkulu, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.